Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Istri Kesayangan CEO. Bab 30. Yuna melangkahkan kakinya lebar dan lurus ke arah tempat duduk tersebut. Valerie yang sudah tiba sedari tadi melirikkan matanya ke arah Logan dan melihat lelaki itu memberi tanda "oke" dengan jarinya. Setelah itu dia terlihat menghela napas lega. Konferensi pers tersebut dimulai dengan Logan yang membuka pembicaraan langsung ke pokok permasalahannya. Aku percaya semua yang ada di sini sudah pasti telah mengetahui masalah perlombaan produk parfum baru yang terjadi kemarin malam. Ada kesalahpahaman yang terjadi di dalam sini. Konferensi pers kali ini juga bertujuan agar para teman-teman wartawan bisa mendapat penjelasan terhadap masalah yang begitu menarik perhatian semua orang. Produk First Love yang ada di perlombaan kemarin sangat menarik minat semua orang. Tetapi di waktu yang sama juga menimbulkan perselisihan dari kedua perusahaan yang menyangkut plagiarisme. Pihak yang terkait dari masalah ini sudah hadir di sini, sehingga aku tidak akan memperpanjang waktu. Silakan untuk keduanya menyampaikan penjelasannya. Logan menyerahkan mikrofon pada Valerie yang malam ini mengenakan terusan warna hitam. Perempuan itu terlihat sangat anggun dengan penampilan seperti itu. Yang menarik, ternyata Valerie terlihat berbanding terbalik. Sekali dengan Yuna yang ada di sampingnya. Satu hitam dan satu lagi putih. Valerie yang sudah terbiasa hanya menyunggingkan senyum tipis dan berkata, "Malam semuanya, aku Valerie sebagai perancang utama VL." Yuna tersenyum miring ketika mendengar cara Valerie memperkenalkan dirinya sebagai perancang utama. Semuanya sudah pasti tahu jelas tentang kejadian kemarin. Pak Logan juga sudah menjelaskan secara singkat tadi sehingga aku nggak akan mengulanginya lagi. Aku hanya ingin menyampaikan bahwa, dari awal aku berkecimpung di bidang ini sudah tahu kalau selain bakat, masih ada usaha yang jauh lebih penting dari segalanya. Hanya dengan usaha dan percobaan yang tanpa henti baru akan mendapatkan kepuasan dari orang-orang. Jauh lebih penting melakukan sesuatu yang menjadi fokus utama dengan sepenuh hati dibandingkan dengan mengandalkan usaha cerdik yang meski bisa mendapatkan hasil baik, pasti nggak akan bertahan lama. Benar nggak, Yuna? Valerie sengaja melemparkan pembicaraan ke arah Yuna di akhir ucapannya. Secara tidak langsung dia tengah melemparkan bumerang ke arah perempuan itu. Secara otomatis semua fokus para wartawan beralih ke sosok Yuna dan mulai sibuk mengambil gambar perempuan itu. Semua orang yang ada di sana mulai membuka telinga mereka lebar-lebar dan hendak mendengar penjelasan Yuna. Meski Valerie tidak menuduhnya secara terang-terangan, ucapan perempuan tadi sudah tersirat secara jelas bahwa dirinya yang menjadi korban di kejadian ini. Sedangkan Yuna merupakan orang yang mencuri ide orang lain, Yuna tidak buru-buru membuka mulutnya ketika mikrofon sudah berada di tangannya. Dia menyapu pandangannya ke seluruh ruangan dengan perlahan. Tepat ketika Logan terlihat mulai was-was dan hendak memberikan peringatan padanya, baru terdengar suara Yuna yang berkata, "Benar, aku setuju dengan apa yang dikatakan oleh Bu Valerie. Seharusnya kita meletakkan seluruh fokus kita pada sesuatu yang tepat. Bakat memang penting, tapi usaha jauh lebih penting." Suara tombol kamera mulai terdengar dan kilatan cahaya menyerbu mata Yuna tanpa henti. Logan dan Valerie tetap melemparkan senyuman tipis, tetapi dalam hati mereka tertegun sejenak, padahal Yuna hanya mengulang ucapan Valerie saja, tetapi kenapa ada sebersit perasaan tidak enak yang menyerang mereka? Kalau gitu berarti kamu mengakui kalau kamu sudah mencuri hasil karya Bu Valerie? Tanya seorang wartawan secara langsung. Yuna hanya tersenyum ketika berhadapan dengan pertanyaan tajam tersebut dan menjawab, "Aku tidak berkata seperti itu, oh." Seluruh ruangan gempar dan sedetik kemudian kilatan cahaya kamera kembali memenuhi ruangan tersebut. Di waktu yang bersamaan semakin banyak wartawan yang mulai melemparkan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Wajah Logan perlahan mulai berubah dan dia menatap Yuna. Apakah perempuan itu benar-benar akan berulah lagi? Bab 31. Logan maju dan merebut mikrofon tersebut dan berkata, "Tentu saja nggak bisa dikatakan sebagai plagiarisme atau mencuri hasil karya orang lain, bagaimanapun, Yuna tetap bagian dari perusahaan kami, selama beberapa tahun dia juga selalu membantu Bu Valerie. Sedikit banyak dia pasti akan ikut turun tangan. Aku nggak ingin mendengar kata plagiarisme atau mencuri dalam menggambarkan kejadian kali ini. Aku hanya bisa menyampaikan kalau dalam dunia bisnis seperti kami ini, wajar kalau ada kejadian khilaf.
Kami bisa memaklumi dan bersedia memberikan kesempatan sekali lagi untuk Yuna. Selain itu kami juga berharap dia bisa menciptakan karya yang lebih bagus lagi untuk VL. Harus diakui bahwa pengalaman Logan selama beberapa tahun ini dalam menghadapi media cukup fasih, selain ucapannya lancar dan juga terdengar bersahabat, dia bisa menyampaikan bahwa perusahaannya merupakan perusahaan yang sangat berbaik hati. Pihak perusahaan bisa memaafkan dan menoleransi karyawan yang telah mengkhianati perusahaannya sendiri. Hal ini membuat semua wartawan merasa terharu dan di waktu yang bersamaan juga melayangkan tatapan penuh sinis pada Yuna. Kejadian saat ini sudah sangat jelas sekali menunjukkan bahwa sosok Yuna merupakan orang yang memiliki hati sempit karena tidak rela hanya dijadikan sebagai seorang asisten. Setelah itu dia memutuskan untuk mencuri karya perusahaannya dan menjualnya pada perusahaan lain. VL masih bersedia memaafkan Yuna meski sikap perempuan itu sudah begitu keterlaluan. Tetapi ada beberapa orang menilai ada yang aneh dan mengajukan pertanyaan, tapi dulu Yuna bilang dia bukan karyawan dari perusahaan kalian dan nggak ada tanda tangan kontrak. Kemungkinan Logan sudah menebak bahwa akan ada pertanyaan seperti ini yang keluar dari mulut para wartawan. Dengan perlahan dia menjawab, benar, aku mengakui ini merupakan kelalaian dari perusahaan kami. Tentu saja kami bukan sengaja nggak mau membuat perjanjian kontrak, tetapi mungkin kalian semua nggak tahu kalau aku dan Yuna itu teman kuliah. Sesama teman tentu saja kami nggak memikirkan begitu banyak hal. Mengenai gajinya Yuna juga aku yang langsung transfer ke rekening dia. Aku ngaku kalau aku yang salah, kami juga sudah menyiapkan sebuah kontrak yang sangat menguntungkan. Aku percaya setelah kesalahpahaman kali ini, untuk selanjutnya VL akan menjadi semakin baik lagi, terdengar suara tepuk tangan yang memenuhi tempat tersebut. Diam-diam Logan menghela napas penuh lega, senyum puas tersungging di bibirnya. Untung saja responsnya cukup cepat, jika tidak maka akan ada masalah besar lagi. Sebelum Logan sempat mengusap keringat di wajahnya, ada seorang wartawan lagi yang mengajukan pertanyaan, Bu Yuna, bukankah sepertinya kamu memberikan permintaan maaf karena kejadian kali ini? Selain itu, apakah New Life tahu tentang kejadian ini yang sesungguhnya? Kalau mereka juga nggak tahu, apa rencanamu untuk menjelaskan pada mereka? Apakah ini termasuk tindakan penipuan? Mereka bisa menggugat kamu, enggak? Satu persatu pertanyaan yang diajukan semakin lama semakin tajam dan menusuk. Tatapan yang dilayangkan pada sosok Yuna juga semakin sinis. Logan kembali meneteskan keringat dingin dan berkata, ini. Sebelum dia sempat mengucapkan apapun, mikrofon di tangan lelaki itu sudah direbut oleh Yuna. Dia menggenggamnya dengan erat sambil bangkit berdiri. Pertanyaanmu bagus sekali. Aku jawab pertanyaanmu yang pertama dulu. Mengenai permintaan maaf, aku merasa nggak perlu melakukannya dan nggak akan melakukan hal itu. Karena aku nggak seharusnya meminta maaf. Suaranya terdengar jernih dan setiap kata yang diucapkan dengan begitu penuh penekanan dan jelas. Semua orang yang ada di sana terlihat gempar ketika mendengar ucapan Yuna, reaksi mereka. Dikarenakan semua orang yang ada di sana mempercayai apa yang dikatakan oleh Logan. Bahkan ada juga yang merasa yakin bahwa kejadian yang sebenarnya adalah seperti yang dikatakan oleh Logan. Saat mendengar Yuna berkata bahwa dia tidak akan minta maaf dan merasa tidak perlu melakukannya, semuanya merasa perempuan itu tidak mengakui kesalahannya. Dasar nggak tahu malu. Berani sekali dia bilang seperti itu. Iya. Ada orang yang berbisik-bisik dengan suara kecil tetapi masih bisa ditangkap dengan jelas oleh Yuna. Perempuan itu tidak marah, wajahnya juga tidak terlihat memerah sedikit pun. Tangannya menggenggam mikrofon dengan erat dan tatapannya menyapu ke sekeliling. Aku hanya ingin mengatakan beberapa kata untuk menanggapi masalah kali ini. Yang pertama, First Love, itu adalah hasil karyaku. Aku dan asistenku menghabiskan waktu 3 bulan untuk menciptakannya. Yang kedua, selain First Love, sebagian besar dari parfum yang ada di VL adalah hasil buatanku. Sekian penjelasan dariku. Bab 32. Para wartawan yang memang hobi ikut campur urusan orang lain terlihat tertarik dan mulai heboh. Awalnya mereka pikir semuanya akan berakhir ketika mendengar ucapan Logan dan juga senyuman tipis milik Yuna. Tidak akan ada kejadian gempar lainnya yang akan terjadi lagi. Tapi ternyata ada perubahan yang begitu signifikan sekali.
Yuna mencoba membalas Logan di hadapan semua orang yang ada di sana. Seluruh lensa kamera mengarah ke wajah Logan yang berubah kaku dan menggelap. Sedangkan Yuna justru terlihat tenang dan datar tanpa ada ekspresi apapun. Benar-benar perbedaan yang begitu jauh. Bu Yuna, maksud dari ucapan ibu tadi kalau bukan ibu yang menjiplak karya Bu Valeri, tetapi dia yang mengambil karya ibu. Tanya seseorang yang langsung melemparkan pertanyaan pada Yuna. Yuna hanya tertawa kecil dan menjawab, aku mau mengoreksi ucapanmu, kata menjiplak ini mengandung arti mencuri. Bisa dikatakan kalau dia melakukan tindakan peniruan yang sudah kelewatan. Meski menjiplak merupakan sesuatu yang buruk, setidaknya masih ada tambahan dari orang yang menjiplak tersebut. Selain meniru, ada satu kelakuan yang disebut mengambil. Langsung merebut dan mengganti hak milik menjadi milik diri sendiri. Fikap yaitu namanya mencuri, sahut salah satu wartawan yang lainnya. Yuna hanya tertawa kecil tanpa membalas wartawan tersebut. Yuna, apa maksud ucapanmu? Logan menoleh ke arahnya dan menutup setengah wajahnya dengan lengan lelaki itu. Kemudian dia berbicara tanpa suara pada Yuna, wajah lelaki itu terlihat sangat keruh dan giginya bergemertak menahan amarah. Logan terlihat seakan dirinya hendak menelan Yuna hidup-hidup. Dia juga tidak mungkin meluapkan amarahnya di hadapan begitu banyak orang. Lelaki itu tidak boleh memberikan respons dan juga tidak boleh bersuara. Sedangkan Yuna tampak tidak peduli dan mengabaikan lelaki itu. Tatapannya terlihat tenang dan menatap lurus ke arah depan. Dia terlihat berani dan pantang mundur. Bu Yuna, seperti yang kamu katakan sebelumnya kalau kamu nggak ada kontrak di VL. Bisa dikatakan juga kalau kamu belum tentu dianggap karyawan dari VL. Atas dasar apa kamu bilang kalau semua produk VL adalah hasil karyamu? Apakah kamu ada bukti? Para wartawan itu tidak bodoh dan pasti akan mencari-cari celah untuk mendapatkan sesuatu berita yang baru dan menarik. Sebenarnya mereka tidak memihak pada siapapun. Yang mereka tahu hanya menonton dan menyaksikan serta mendapatkan berita-berita menarik yang jauh lebih mencengangkan. Yuna baru saja hendak menjawab pertanyaan tersebut, tetapi Valeri yang ada di sampingnya langsung menyerobot dan berkata, Yuna, ucapanmu tadi apa artinya? Maksudnya aku mencuri hasil karyamu dan ide-idemu. Bu Valeri, seharusnya kita sendiri yang jauh lebih ngerti dengan masalah yang ada di antara kita, bukan? Yuna melemparkan pertanyaan dengan nada santai. Tidak lupa seulas senyum tipis menghiasi wajah perempuan itu. Dari pertama kali masuk sampai duduk hingga menghadapi serangan pertanyaan dari para wartawan, Yuna terlihat tenang dan datar. Tidak ada perubahan emosi perempuan itu dan suaranya juga tetap terdengar luar biasa tenang. Bahkan ada sebersit nada tidak peduli dari suara perempuan itu. Sebuah pertanyaan yang biasa, tetapi terdengar penuh permusuhan yang begitu kuat membuat suasana di sana memanas dalam seketika. Ekspresi Valeri tampak mengeras dan keruh, jarinya yang lentik tampak mengepal erat hingga buku jarinya memutih. Meski dia terlihat tersenyum, senyuman perempuan itu terlihat sangat terpaksa. Dia berusaha sekuat tenaga bersikap sabar di hadapan para wartawan dan berkata, apa maksudmu? Aku nggak begitu paham. Bisa dijelaskan kembali, nggak? Semua orang mencoba menahan rasa penasaran mereka dan hanya menggenggam kamera di tangan mereka dengan erat dan merekam seluruh kejadian yang sedang terjadi. Mereka semua takut bahwa akan melewati satu detik saja dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Dalam benak mereka memiliki satu pemikiran yang sama yaitu, ribut besar. Bab 33. Yuna melihat perempuan itu dengan sudut bibir yang tersenyum tipis sambil bertanya, kamu yakin? Kamu mau aku menjelaskan semuanya di sini? Perempuan itu terlihat sangat tenang hingga membuat Valeri menjadi gusar. Apa yang akan Yuna lakukan? Apa yang sebenarnya ingin perempuan itu lakukan? Tapi situasi saat ini mengharuskan Valeri untuk mundur. Dia menggigit bibir bagian dalamnya dan berkata, kamu jangan sembarangan bicara. Aku selalu melakukan setiap hal dengan benar. Aku nggak akan mengatakan bahwa diriku memiliki bakat yang besar di bidang ini, tetapi aku berani jamin bahwa aku orang yang sangat giat. Selama beberapa tahun di kantor, semua orang juga melihat sendiri seberapa banyak usaha dan pengorbanan aku. Bukan kamu yang bisa sembarangan menuduhku. Valeri. Logan yang ada di sampingnya menekan bahu perempuan itu kemudian menoleh ke arah Yuna. Dia berdeham melegakan tenggorokannya dan berkata, mohon maaf sekali,
acara konferensi pers kali ini bertujuan untuk memberikan sebuah penjelasan kepada para panitia lomba dan juga teman-teman yang perhatian dengan kami serta para pelanggan lainnya. Tapi mungkin karena kami kurang perhatian dengan hal-hal kecil yang lainnya dan juga nggak memberikan Bu Yuna waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri. Kami mau bukti. Yuna memotong ucapan lelaki itu dengan dua kata singkat yang mampu menarik perhatian seluruh orang dalam waktu sedetik. Dia mengeluarkan ponselnya dengan gerakan pelan dan santai sambil berkata, "Karena semuanya terus meminta bukti, sepertinya aku memang harus langsung menunjukkan buktinya karena ini memang satu-satunya cara." "Memangnya bukti yang Bu Yuna maksud itu bukti seperti apa?" tanya seorang wartawan. Kejadian kali ini memang sungguh menegangkan dan seru sekali. Aroma persaingan di antara kedua orang ini sungguh sangat kuat sekali. Tidak ada yang ingin mengalah dan justru semakin mendekatkan diri. Sekarang semua wartawan tidak ada yang bisa memastikan sisi mana yang benar dan siapa yang sedang bersandiwara. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa siapapun yang salah, mereka semua sungguh sangat pintar bersandiwara. Buktinya adalah, sebelum Yuna sempat menyelesaikan ucapannya, Valeri sudah berdiri dari kursinya karena tidak bisa sabar. Buktinya adalah seluruh karyawan yang kerja di VL. Begitu banyak orang bisa membuktikan kalau siapa yang merupakan perancang di VL yang sesungguhnya. Siapa yang sebenarnya perancang dari produk di VL yang sebenarnya. Yuna, aku menghargai pertemanan kita makanya nggak ingin membuatmu malu. Tapi kamu keterlaluan sekali. Nggak hanya mengaku salah, tetapi justru mengambing hitamkan orang lain. Aku nggak mau bermain-main lagi denganmu, kita akan bertemu di persidangan. Setelah mengatakan itu, Valeri membanting mikrofon kemudian bangkit untuk pergi dari sana. Ruangan tersebut heboh dalam seketika. Meski pertengkaran mereka terjadi begitu panas, semua orang tetap tidak menyangka bahwa Valeri akan pergi meninggalkan tempat konferensi pers. Tidak hanya para wartawan yang terkejut, Logan juga tidak menyangka bahwa perempuan itu akan bersikap seperti itu. Dia menarik lengan Valeri, tetapi dia terlambat selangkah. Semua orang hanya bisa melihat punggung perempuan itu yang mulai menjauh. Kalau Logan mengejarnya, sepertinya akan terlihat sedikit aneh dan tidak sopan. Tetapi dia juga tidak bisa duduk diam begitu saja. Logan memutuskan untuk meminta maaf dengan berkata, "Mohon maaf semuanya, konferensi pers kali ini sampai di sini saja. Terima kasih untuk kehadiran kalian semuanya." Sebelum Logan pergi dari tempatnya, dia menyempatkan diri untuk memberikan tatapan sinis pada Yuna. Setelah itu dia berbisik pada orang yang ada di sampingnya sebelum pergi mengejar Valeri, sedangkan Yuna hanya berdiri di sana menghadapi serangan cahaya kamera yang menerjangnya serta berpuluh pasang mata yang menatap dirinya. Tetapi Logan pergi meninggalkan dirinya di sana untuk menghadapi para wartawan itu seorang diri. Sebenarnya sedari awal dia sudah tahu kalau Logan tidak pernah peduli dengan dirinya. "Bu Yuna, maksudnya Bu Valeri tadi dia mau menggugat Ibu. Gimana pendapat Ibu? Terus bukti yang kamu bilang tadi itu apa?" Bab 34. "Bu Yuna, Ibu benar-benar ada bukti? Atau ucapan tadi hanya mengada-ada saja? Kalau kejadian ini benar-benar akan dipersidangkan, apakah Ibu ada mempertimbangkan akibatnya?" Yuna hanya menatap seluruh wartawan yang ada di sekelilingnya dengan tenang dan datar. Ketenangan perempuan itu mampu membuat bisik-bisik dan juga keributan yang ada menjadi sunyi. Bibir merahnya bergerak dengan perlahan dan mengucapkan, "Silakan," dengan senang hati. Sebenarnya Yuna sudah menebak bahwa dia tidak akan semudah itu meninggalkan tempat tersebut. Tetapi dia tidak menyangka ternyata Logan akan mencegatnya di tengah jalan. Bukannya lelaki itu pergi mengejar Valeri. Kenapa masih belum pergi? Wajah Logan tampak menggelap. Kedua tangannya berada di saku celananya. Dia bersembunyi di balik tembok yang gelap dan tidak terkena cahaya matahari. Yuna menghentikan langkahnya sejenak, sesungguhnya dia tidak ingin bertemu dengan lelaki itu dan ingin segera pergi dari sana. Namun siapa sangka ternyata sudah ada orang lain yang menutup jalan belakangnya. Pantesan sebelum Logan pergi tadi, dia sempat membisikkan sesuatu pada seseorang. Ternyata lelaki itu sedang merencanakan hal ini. Maju salah, mundur pun salah, sehingga Yuna memilih untuk melangkahkan kaki ke arah Logan saja. "Pak Logan sedang mengancamku. Atau mau menculik aku?" Logan menegakkan punggungnya dan berjalan mendekat ke arah Yuna. Dia tidak berteriak marah,
Tetapi aura penuh emosi terasa begitu kuat pada diri Logan. Sepatu kulit milik lelaki itu berderap dan menimbulkan suara yang nyaring dan mampu membuat jantung siapa saja yang mendengarnya berdegup cepat. Yuna menyapukan matanya ke sekeliling dan menyadari tidak ada kamera CCTV di sekitar sini. Selain itu Logan juga sudah mempersiapkan semuanya dengan matang karena khawatir akan ada orang lain yang menyadarinya. Lelaki itu sangat pintar memilih tempat. Yuna, panggil Logan memanggil namanya. Suara tersebut sangat peran tetap penuh penekanan. Sebenarnya apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau aku lakukan? Memangnya Pak Logan masih belum mengerti? Tanya Yuna dengan dingin. Bukannya dulu kita sudah sepakat? Apa maksud dari ucapanmu tadi? Kamu berniat menentang aku dan perusahaan? Tanya Logan berusaha sabar. Kemungkinan lelaki itu masih berusaha untuk membujuk Yuna untuk yang terakhir kalinya. Memangnya New Life menjanjikan kamu apa? Kamu jangan terlalu polos dan menganggap orang lain akan bersikap baik padamu. Tanya Logan dengan suara serak. Sekarang kamu hanya dijadikan sebagai tameng buat orang lain. Perusahaan kami akhir-akhir ini meningkat dengan sangat pesat. Persaingan bisnis serupa juga sangat ketat, semua cara kotor untuk mengalahkan lawannya juga pasti ada. Kamu nggak akan mengerti dengan itu semua. Kamu pikir mereka beneran akan menilai kamu yang nggak ada prestasi ini sangat berharga. Setelah VL jatuh, mereka akan menyingkirkan kamu. Seru Logan dengan penuh amarah. Tidak tahu apa yang mereka katakan pada Yuna dan persyaratan apa yang diberikan pada perempuan itu hingga membuatnya berubah. Tapi seharusnya itu semua tidak mungkin karena Yuna bukan merupakan orang yang mementingkan ingatan. Hati milik perempuan itu selalu ada di dalam hatinya. Apakah jangan-jangan karena masalah dia dengan dirinya? Tapi kalau Yuna tahu, kenapa perempuan itu tidak mencecarnya dan menginterogasi dirinya? Saat ini, Yuna cukup salut dengan lelaki itu. Bagaimana cara Logan berbicara kalimat penuh kebohongan dengan ekspresi yang tidak berubah sedikit pun. Apalagi ucapan lelaki itu seakan-akan tengah memikirkan kebaikannya. Apakah Logan tidak merasa malu di dalam hatinya? Yuna, jangan berpikir panjang lagi. Memangnya kamu nggak peduli dengan hubungan di antara kita? Walaupun kamu ngambek denganku, seharusnya ada batasannya. Kalau kamu bersikap seperti ini terus, semuanya akan semakin runyam. Logan menyentuh bahunya dan melanjutkan ucapannya, orang New Life menghubungimu lagi. Aku yang mencari New Life, ujar Yuna sambil melirik bahunya sekilas dan melepaskan sentuhan lelaki itu. Bab 35. Logan nyaris tidak mempercayai apa yang dia dengar barusan. Apa yang kamu katakan? Bukannya aku nggak mau kasih kamu kesempatan. Sampai saat ini pun, kamu masih mencoba menyalahkanku. Logan, apakah aku terlihat begitu bodoh? Ujung bibir Yuna terangkat ke atas dan membentuk seulas senyum sinis. Suara perempuan itu terdengar sangat dingin hingga membuat hati Logan membeku. Mendadak dia merasa perempuan yang ada di hadapannya ini sangat asing. Bukan merupakan orang yang sama dengan yang dia kenal selama beberapa tahun ini. Yuna berubah menjadi begitu kejam dan tidak bisa disentuh serta sulit dikendalikan. Yuna, apa maksudmu? Kamu nggak percaya denganku lagi? Karena aku terlalu percaya padamu makanya aku nyaris menjual diriku sendiri. Dan aku nyaris nggak menyadari hal itu. Kata Yuna yang tidak ingin berbicara panjang lebar lagi dengan lelaki itu. Sampai sekarang, yang paling membuat aku merasa terima kasih padamu adalah aku nggak ada tanda tangan kontrak denganmu. Mulai hari ini, aku nggak ada hubungannya sedikit pun dengan VL lagi. Setelah mengatakan kalimat tersebut dengan penuh penekanan, Yuna berencana melangkah pergi melewati lelaki itu. Logan menarik lengan perempuan itu dengan kuat. Meski dia tidak tahu apa yang terjadi di sini, lelaki itu tahu kalau dia tidak boleh membiarkan Yuna pergi sekarang. Kamu masih menyalahkan aku yang nggak tanda tangan kontrak denganmu? Tanya Logan. Yuna, kamu jangan kekanak-kanakan. Memangnya berpengaruh sekali kontrak itu denganmu? Kalau kamu peduli dengan hal ini, kamu tinggal bilang denganku sedari awal. Kenapa harus bersikap seperti ini? Memangnya VL ini bukan milikmu? Bukan punya kita berdua. Sikapmu ini hanya membuat kita semua celaka tahu, enggak? Tangan lelaki itu mencengkeram lengan Yuna dengan erat hingga membuat perempuan itu merintih kesakitan. Lepaskan aku, pinta Yuna dengan kening berkerut. Aku nggak akan melepaskanmu kalau kamu nggak jelaskan padaku hari ini juga.
Sedetik kemudian Logan menyadari bahwa dirinya terlalu kasar sehingga dia mencoba menahan emosinya perlahan-lahan. Lelaki itu menunduk dan menghela napas untuk membuang seluruh amarahnya. Yuna, kamu sedang cemburu. Sesungguhnya Logan sendiri tidak takut bahwa hubungan dirinya dan Valerie diketahui oleh Yuna. Yuna juga sudah tidak peduli dengan lelaki itu dan tidak percaya dengan setiap kata yang pernah diucapkan oleh Logan. Tetapi sikap perempuan itu beberapa hari ini cukup aneh, terutama ketika menghadapi Valerie. Mau tidak mau membuat Logan berpikir dan mencari tahu. Dia mencoba menebak dan memberanikan diri menanyakannya pada Yuna. Kamu sedang cemburu pada Valerie? Tanya Logan lagi mencoba memperhatikan perubahan ekspresi Yuna. Yuna hanya meliriknya sekilas tanpa menjawabnya. Diamnya perempuan itu membuat Logan semakin mempercayai bahwa tebakannya benar. Yuna, jangan bilang sama aku kalau itu benar. Logan menghela napas kasar dan genggamannya pada lengan Yuna sedikit memelan. Lelaki itu menggelengkan kepalanya sambil berkata lagi, aku pikir hubungan kita selama sekian tahun nggak akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Tapi kenapa kamu? Aku nggak tahu apa yang kamu dengar dari orang lain atau apa yang sudah kamu lihat. Tapi pasti ada salah paham di sini. Kamu, aku dan Valerie saling kenal nggak hanya 1 atau 2 tahun. Kalau aku dan dia ada apa-apa, sudah dari awal hubungan itu terjalin. Kamu jangan dengar gosip di luar sana, mereka hanya berharap kita hancur, Yuna. Kamu jangan mau dimanfaatin oleh orang lain. Setelah itu Logan melepaskan genggamannya dan telapak tangannya berpindah ke bahu perempuan itu. Dia ingin memeluk Yuna tetapi langsung ditepis oleh perempuan itu dan mundur 2 langkah. Dia mencoba menghindar dari sentuhan Logan dan bertanya, oh ya, benarkah? Logan yang tidak bisa menebak Yuna mencoba membujuk perempuan itu dan berkata, tentu saja. Bukannya kita sepakat kalau setelah menang dari perlombaan ini, kita akan langsung ke Kua, kan? Kalau kamu nggak percaya, kita bisa ke sana sekarang. Kita menikah sekarang. Bab 36. Sekarang Logan sudah tidak peduli pada banyak hal. Sekarang sedang dalam situasi genting, yang harus dia lakukan sekarang adalah menenangkan Yuna. Sedangkan Yuna hanya merasa lucu karena setelah sekian tahun dia berharap, sekarang akhirnya dia bisa mendengar kalimat ini dengan telinganya sendiri. Tetapi kenapa begitu menusuk sekali? Menikah. Mimpi saja. Yuna menyimpan senyumannya dan berkata, nggak perlu. Kamu nggak perlu begitu repot kalau mau membuktikannya. Ekspresi perempuan itu membuat Logan berpikir dirinya telah berhasil meluluhkan Yuna. Dengan cepat lelaki itu berkata, iya. Seharusnya kita saling mempercayai. Kamu selalu membantuku ketika aku sedang mengalami kesulitan. Kali ini juga akan begitu, kan? Boleh dong, ujar Yuna sambil mengangguk. Sebenarnya aku ada satu cara yang bisa membuktikan bahwa kamu dan Valerie nggak ada apa-apa dan bisa mengembalikan situasi yang dihadapi oleh perusahaan. Cara apa? Tanya Logan dengan antusias. Tentu saja akan sangat baik jika ada cara seperti itu. Beberapa hari ini fokusnya sudah tersedot karena masalah ini. Dia sudah melakukan banyak hal yang sepertinya sia-sia saja. Gosip yang beredar di luar sana tentang VL terlalu kuat hingga sangat memengaruhi VL. Bisa dilihat dari hasil penjualan VL yang sangat berpengaruh besar. Terutama pada perusahaan mereka yang masih dalam tahap berkembang. Nama baik akan menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk perkembangan perusahaan mereka kelak. Ekspresi panik lelaki itu tidak luput dari pandangan Yuna. Ada satu hal yang tepat dari ucapan lelaki itu. Dulu, Yuna memang selalu bersamanya ketika lelaki itu mengalami kesulitan. Dari produk baru, ide baru, Yuna selalu berusaha sekuat tenaga. Awalnya Yuna pikir yang sedang dia lakukan adalah berjuang demi masa depan mereka berdua. Namun ternyata dia melakukan itu semua untuk orang lain. Caranya gampang, ujar Yuna dengan bibir terangkat ke atas. Dengan perlahan dia kembali berkata, kita kembali sekarang, dan jelaskan di konferensi pers. Kamu bilang ke media dan wartawan kalau semua produk VL adalah hasil karyaku. Semua piagam yang pernah diraih Juak merupakan milikku. Kamu mau, enggak? Logan melebarkan matanya menatap Yuna yang berjarak 2 langkah di depannya. Tapi kenapa dia merasa posisi Yuna berada tepat di depan wajahnya? Jarak perempuan itu seperti membuatnya tidak dapat bernapas dengan normal. Kamu sedang membunuhku. Logan menahan geramannya dan mengucapkan kalimat tersebut dengan penuh penekanan.
Sedangkan Yuna tertawa tanpa suara dan berkata, kok bisa? Memangnya yang aku katakan ini bukan kenyataan. Memangnya penjualan VL selama beberapa tahun ini bukan merupakan hasil dari usahaku. Kamu hanya perlu mempublikasikan yang sebenarnya ke publik, memangnya sulit. Yuna, dulu kamu nggak pernah peduli dengan ini semua. Sekarang kenapa berubah menjadi seperti ini? Memangnya piagam itu penting sekali buat kamu. Bahkan jauh lebih penting buat kamu. Jelas sekali bahwa lelaki itu tidak akan melakukan apa yang dia pinta. Tidak hanya tidak bersedia, tetapi lelaki itu seperti akan memarahinya. Logan sedang menyalahkan dirinya seakan Yuna baru saja merebut milik lelaki itu. Dulu Logan membujuk perempuan itu dengan semua kemewahan yang ada hingga membuat Yuna berubah menjadi perempuan bodoh. Sekarang, lelaki itu mencoba menekan dan mengancamnya. Yuna mengangkat alisnya dan berkata, penting. Dulu aku memang nggak peduli, tetapi sekarang aku sangat peduli. Aku mau nama baik, mau keuntungan. Mau keadilan juga. Memangnya kamu bisa berikan itu semua ke aku? Cerita bersambung.